Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saudara-saudara sekalian, pada pertemuan yang lalu kita sudah berbicara tentang ta'arudul jarhi wa ta'dil, kontroversi antara penilaian negatif dengan penilaian positif terhadap seorang perawi. Maka pada kesempatan yang baik ini kita akan teruskan materi qiraatul kutub dengan tema hal kullu ma fis sahihaini sahihun. Apakah setiap hadis yang terdapat dalam dua kitab sahih itu kualitasnya sahih? Materi ini kita ambilkan dari Al-Minhajul Hadith fi Ulumil Hadith yang ditulis oleh Syekh Dr. Syaraf Mahmud Al-Qudah, seorang guru besar ilmu hadis di Universitas Jordania. Selamat mengikuti. Di bagian muqaddimah beliau menulis, Yas'alul ba'du hadha su'ala. Sejumlah kalangan bertanya tentang persoalan ini. Wa yumkinu an yuqala aidan, dan mungkin juga ada sebahagian mereka yang berkata, halil Bukhari wa Muslimun ma'sumani anil khata'i. Adakah Bukhari dan Muslim itu maksum atau terbebas dari dosa? Alam yata'an ba'dul muhaddithina kaddaraqutni fi ba'dil ahadithi fis sahihaini. Bukankah ada sejumlah atau sebahagian pakar hadis seperti Imam Ad-Daraqutni yang mengkritik terhadap sejumlah hadis yang terdapat di dalam dua kitab sahih. Wa ammal jawabu an hadha su'ali fahuwa, adapun jawaban terhadap pertanyaan ini adalah, inna jami'al ahadithil musnadati fis sahihaini sahihatun. Sesungguhnya seluruh hadis yang bersanad, yang dijelaskan sanadnya di dalam dua kitab sahih itu adalah sahih hadisnya. Walaysa dzalika li anna al-Bukhari wa Musliman ma'sumani anil khata'i. Dan tidaklah berarti bahwa Bukhari Muslim terbebas atau maksum dari dosa. Bal inna bayanal amri kama yali. Akan tetapi penjelasan terhadap persoalan ini sebagaimana berikut. Penjelasan lebih lanjut seperti yang dijanjikan oleh Syaraf Al-Qudah. Pertama, annal Bukhari wa Musliman qad akhadha bil ihtiyati. Sesungguhnya Imam Bukhari dan Imam Muslim telah mengambil atau meriwayatkan hadis dengan kehati-hatian. Falam yukhrija illa minad darajatil ulya minas sahihi. Keduanya tidak mengeluarkan hadis atau tidak mengutip hadis atau tidak meriwayatkan hadis melainkan dari derajat yang tinggi dari kualitas hadis sahih. Fa in akhta'a ahaduhuma fi hadithin fa innahu yanzilu ila darajatin aqalla minas sihhati. Kalaupun salah seorang di antara keduanya itu tersalah dalam meriwayatkan hadis, maka sesungguhnya
kualitas hadisnya itu turun 1 derajat saja dari derajat hadis sahih. Walakin dhimnal hadits sahih, akan tetapi masih dalam bagian atau masih dalam kategori hadis sahih juga. Beliau meneruskan, falaw iftaradna anna al-hadits as-sahiha 5 darajatin, kalaulah kita mengandaikan, mengasumsikan atau menganggap bahwa hadis sahih itu terdiri dari 5 tingkatan, fa innal Bukhariya akhadha ahadits ad-darajatil ula, maka sesungguhnya Imam Bukhari mengambil hadis itu dari tingkatan yang paling tinggi atau yang paling pertama, tingkatan pertama. Wantaqa minas tsaniyati, dan ada kalanya dia memilih dari tingkatan hadis sahih yang kedua. Fa in akhta'a, sekiranya beliau tersalah, wa huwa basyarun yukhti'u, karena dia sesungguhnya adalah manusia yang mungkin saja tersalah, fa innahu sayakhudhu minats tsalitsati, maka ada kalanya dia mungkin akan mengambil atau meriwayatkan hadis dari tingkatan yang ketiga. Walakinnahu, akan tetapi, yabqa fi majalis sahihi, akan tetapi masih berada dalam kategori hadis sahih juga. Jadi nampak oleh kita bahwa kehati-hatian Imam Al-Bukhari itu sedapat mungkin dia akan meriwayatkan hadis dari tingkatan yang paling tinggi. Kalaupun tidak dapat dari tingkatan yang paling tinggi, beliau akan mengambil hadis dari tingkatan di bawahnya, tingkatan kedua. Kalaupun terpaksa dia mengambil dari tingkatan yang ketiga, tetapi masih dalam kategori hadis sahih juga. Berikutnya Syaraf Al-Qudha melanjutkan, wa amma muslimun fa innahu ya'khudhu min ahaditsid darajatil ula wath-thaniyati, dan adapun Imam Muslim, maka beliau mengambil hadis-hadis itu atau meriwayatkan hadis-hadis itu dari tingkatan pertama dan kedua. Wa yantaqi minats tsalitsati, dan ada kalanya beliau memilih hadis dari tingkatan yang ketiga. Fa in akhta'a akhadha minar rabi'ati, kalaupun beliau terpaksa harus mengambil atau meriwayatkan dari hadis tingkatan keempat, walakinnahu lam yanzil anis sahihi, akan tetapi tidak keluar dari kategori hadis sahih. Wa mithlu dhalika qad talibi alladhi yahdafu ila al-husuli ala al-imtiyazi. Misalnya begini, beliau memberikan perumpamaan seperti ada seorang pelajar atau mahasiswa yang bercita-cita untuk mendapatkan nilai mumtaz, nilai yang paling tinggi dalam dunia akademik, nilai sempurna, ibaratnya nilai 10. Fa illam yuwaffaq hasala ala jayyidin jiddan, kalaupun dia tidak mampu meraih nilai yang sempurna tadi, mumtaz tadi, paling tidak dia sudah berhasil mendapatkan nilai jayyid jiddan, baik sekali, amat baik, atau mungkin nilai 9. Wa hadhihi hiya faidatul ihtiyati, inilah manfaatnya ketika seseorang meriwayatkan hadis
dengan kehati-hatian itu. Inilah manfaatnya ketika seseorang bercita-cita untuk sempurna, walaupun dia mendapatkan nilai di bawah nilai itu. Jadi kehati-hatian Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam meriwayatkan hadis, sedapat mungkin keduanya akan mengambil riwayat yang paling tinggi tingkatannya atau derajatnya, kalaupun dia terpaksa mengambil yang di bawah itu, tetapi masih dalam kategori hadis sahih juga. Demikian halnya seperti seorang pelajar tadi yang bercita-cita ingin mendapatkan nilai sempurna, nilai 10 misalnya. Kalaupun dia terpaksa karena satu dan lain hal dia mendapatkan nilai 9, tetapi masih dalam kategori nilai yang nyaris sempurna. Berikutnya Syaraf Al-Qudha meneruskan penjelasannya. Waqad allafa ghairul Bukhari wa Muslimin fil hadits as-sahih kutuban lam ya'khudhu fiha bil ihtiyati. Sungguh selain Imam Bukhari dan Muslim terdapat sejumlah ulama yang menulis tentang hadis sahih dalam kitab mereka, yang di mana mereka tidak meriwayatkan hadis itu dengan kehati-hatian. Fa akhraju fi kutubihim ma sahha indahum min kulli darajatis sahih. Mereka meriwayatkan hadis dalam kitab masing-masing dari apa yang mereka anggap sahih dari derajat atau kategori hadis sahih itu. Fa in akhta'a ahaduhum nazala 'anis sahihi ila al-hasani aw ad-dha'ifi. Sekiranya mereka tersalah dalam meriwayatkan hadis itu, maka turun derajat kesahihan itu kepada hasan atau mungkin juga dhaif. Wa hadza ma hadatha ma'a ibni Khuzaimah wa ibni Hibban fi sahihaihima. Yang demikian ini, kasus ini, apa yang terjadi, apa yang dialami oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam menulis kitab sahih keduanya. Wa ma'al Hakimi fil Mustadraki. Demikian halnya dengan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Jadi apa yang dilakukan oleh sejumlah ulama hadis berikutnya selain Bukhari dan Muslim, mereka meriwayatkan hadis menurut kategori mereka sendiri. Maka tidak jarang ada yang keluar dari kualitas hadis sahih seperti yang mereka asumsikan itu. Jadi inilah yang membedakan antara Imam Bukhari dan Imam Muslim ketika meriwayatkan hadis, di mana Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkannya dengan penuh kehati-hatian dan masih dalam kategori atau dalam ruang lingkup hadis sahih juga. Walaupun bukan dari tingkatan pertama, mungkin dari tingkatan kedua, ketiga, mungkin juga dari tingkatan keempat, tetapi masih dalam kategori tingkatan hadis sahih. Kalau sekiranya hadis sahih itu kita perkirakan terdiri dari 5 tingkatan itu. Di bagian terakhir, Syaraf Al-Qudha meneruskan penjelasannya bahwa wa ma'na hadza wallahu a'lamu anna kull hadithin musnadin fi sahihaini fahuwa sahihun min haitsu asluhu bimajmu'i turuqihi. Maksud dari semua ini Allah yang lebih tahu. Ini menunjukkan ketawaduan beliau bahwa setiap hadis
yang bersanad, yang dijelaskan sanadnya dalam dua kitab sahih adalah sahih hadisnya ditinjau dari segi keseluruhan jalur periwayatannya. Jadi seluruh jalur periwayatan hadis Bukhari dan Muslim itu pada dasarnya adalah sahih. Wa tujadu ba'dul kalimatil ma'dudati wahima fiha rawin. Dan terdapat juga, beliau tidak memungkiri, tidak menafikan, terdapat juga sejumlah kalimat, sejumlah riwayat yang dapat dihitung jumlahnya, yang diragukan oleh perawi hadis. Wahia mahsuratun ma'lumatun indal muhaddithin. Akan tetapi jumlahnya dapat dihitung, jumlahnya terbatas menurut penilaian para ahli hadis. Fal kalimatu dha'ifatun. Demikian halnya dengan hadis-hadis yang dhaif, hadis-hadis yang dhaif. Walakin al-haditha sahihun bi riwayatihi al-ukhra allati laysa fiha hadzal wahm. Akan tetapi hadisnya sahih dengan periwayatan atau dengan jalur yang lain yang tidak diragukan oleh para pengkaji hadis. Jadi saudara sekalian, dapat kita lihat bahwa memang Bukhari dan Muslim tidak terbebas dari kritik. Sebagai manusia biasa, beliau tentu juga memiliki kelemahan dan kekurangan. Tetapi di bagian akhir ini, Syaraf Al-Qadha ingin menjelaskan bahwa secara umum mayoritas hadis yang terdapat di dalam dua kitab sahih itu adalah sahih hadisnya. Walaupun ada beberapa riwayat atau beberapa perawi yang mungkin bisa kita lakukan kritik terhadap mereka, tetapi jumlahnya sangat terbatas. Karena mayoritasnya adalah sahih, maka dapat dikatakan bahwa penilaian Imam Bukhari bahwa beliau tidak meletakkan dalam kitab sahihnya itu kecuali hadis yang sahih belaka itu benar adanya. Ma wada'tu hahuna atau ma wada'tu fil jami' illa ma sahha. Saya tidak meletakkan atau meriwayatkan hadis dalam kitab sahih ini kecuali yang sahih saja, benar adanya. Demikianlah penjelasan seputar apakah setiap hadis yang terdapat dalam dua kitab sahih itu kualitasnya sahih. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Ya, mudah-mudahan kita memperoleh pemahaman yang benar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas segala kelemahan dan kekurangan. Kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.